ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Pandian Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar terus berjalan, dan insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan pengecoran dak lantai keempat yang insya Allah akan membutuhkan semen kurang lebih 300 sak semen. Monggo bagi para saudaraku semua bisa menitipkan jariahnya berapapun, 1 sak, 2 sak, 100 sak, 10 sak, monggo. Yang pasti kebutuhan kita 300 sak semen. Insya Allah menjadi pahala kita di akhirat nanti, dan semoga menjadi jariah para penghafal Quran, karena sampai sekarang karena sudah dimulai KBM dan insya Allah akan terus. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran atas sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya dapat bocoran dari Bung Lon, lagi-lagi Bung Lon, yaitu pesannya Mbah Tojin. Pesan yang luar biasa kepada Bapak Imam, dan kita membantu, kita sifatnya membantu meng-up dan memberikan saran-saran, kan boleh saja. Ia terkait tentang masalah kepahaman jamaah, yaitu beliau menyebut dengan istilah JRK, jamaah rong kontainer, alias kita para mantan-mantan ini. Beliau mengirim pesan, kalau kita nanti dengarkan, yuk kita dengarkan dulu ya, Yuk kita dengarkan dulu, ada 4-5 menit insya Allah. Monggo Mbak Tojin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam, niki jamaah niki ketinggalane dirusak saking dalam, saking luar. Lah niku para JRK niku badhe gempur jamaah melalui ilmu mangkul, jelas-jelas mboten saged, pun kalah dari segi ilmu mangkul, saking abah jenengan jelas pun kalah. Ya ta, sing teng daerah-daerah maupun sing teng pundi-pundi sing ngubungi kula kabeh pun kalah. Nah, niki melalui jalur napa jenenge jalur JRK badhe gempur, merusak, merongrong, menggerus
ilmu apa jenengan, ilmu mangkul apa jenengan melalui para sesepuh jamaah yang sing ada ilmu mangkul. Itu mempunyai strategi ini ku tiang-tiang sing menggoda ilmu mangkul disingkirkan melalui para imam daerah, melalui penerobos, melalui para sesepuh JRK yang masih ada di dalam sekitar jamaah, bunglonnya jamaah. Niki pun boten saged Pak Amir. Selalu pun kula bantah, pun kula adepi, kula temui. Niki pun boten saged. Saat niki pun jamaah pun mulai tenang, pun mulai semangat malih. Saat ini digempur malih melalui jalur organisasi. Nah, dari organisasi ini kita sih kathah bunglone Pak Mir niki. Bunglon dari jamaah niki tenggene organisasi kuwatah Pak Mir. Nah, saiki maka dijatuhkan, maka diblokir, disingkirkan dari kalangan jamaah melalui organisasi. Diumumkan melalui organisasi. Niki Pak Amir amal soleh Pak Amir. Nek niki mboten segera kula teman-teman antara sesepuh jamaah niki kalih napa tiang-tiang sing teng pusat niku sing tasik ngrentangi ilmune mangkul abah jenengan. Niki Pak Amir nek mboten kene jamaah dieker-eker kalih JRK saking luar saking dalam. Amal soleh Pak Amir. Niki serius Pak Amir niki. Ketegasan jenengan, ketegasan Bapak Amir niku selalu diblokir kalih tiang-tiang sing tasih enten atau JRK sing tasih enten teng dalam jamaah. Pondok gede Gading, Rawagabus iso kuwatah JRK niku Pak Amir. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Amir. Tolong amal soleh segera niki Pak Amir jenengan temukan tiang-tiang sing ada ilmu mangkul, kesane nggih saged penjawab napa jawaban saking tiang-tiang sing sing menghilangkan ilmu mangkule apa jenengan. Nggih. Nah niki tolong amal soleh Pak Amir segera diadukan niki mboten ken jamane tambah suwe tambah belarah niki kan Pak Amir. Nggih pun alhamdulillah jazakallahu khairan. Nggih atas ucapan kula nek enten kurang tepat nggih kula nyuwun sepura Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Sudah kita sama-sama mendengarkan tadi ya. Ada 4 sampai 5 menit kurang lebih pesan beliau ditujukan kepada Pak Amir. Pak Amir, beliau tanpa sungkan-sungkan langsung menyebut dengan Pak Amir alias Amir Islam Jamaah Haji Sultan Aulia dalam hal ini. Yaitu bahwasannya jamaah sedang tidak baik-baik saja dalam keadaan darurat. Beliau mengatakan banyak mubalik pengurus-pengurus kelompok-kelompok desa daerah mubalik yang dipengaruhi untuk menyimpangkan, untuk menyelewengkan ilmu mangkul dari abah jenengan alias Bapak Haji Nur Hasan Ubaidah. Jadi Mbah Tojin ini memang ya seperti ingin menari-nari di depan sang imam agar dipinang menjadi seorang pengurus atau wakil 4 dengan cara ya tegak lurus ya. Akhir-akhir ini saya sering mengatakan tegak lurus ya, kok terpengaruh dengan perpolitikan. Yaitu pingin dia menjadi diperhatikan ya, semoga lillahi ta'ala ya, niatnya pingin memurnikan jamaah bener-bener, yaitu murni mangkul mustad mutasir. Di antaranya adalah beliau ingin orang-orang yang mulai terpengaruh, yang mau melemahkan ilmu mangkul,
dia luruskan, dan beliau mengatakan tadi sudah tak bantah sedoyo, sampun kula bantah wis kalah chaos total, nak debat kabeh. Silakan berkomentar siapa yang pernah berdebat dengan Mbah Tojin, artinya yang sudah jelas-jelas JRK loh. Silakan tulis komentar yang pernah berdebat dengan beliau loh ya, dan sudah jelas keluar loh ya. Kalau masih di dalam, saya tidak mengatakan, karena kalau masih di dalam masih ada tersambar-sambar syubhat. Artinya tadi mengatakan para JRK sun pun tak sedat tak sikat tak, ya kurang lebih bahasa seperti itulah. Saya memberikan kata yang lain, bahasa yang lain lah. Artinya kan kosa katanya kan sama, sinonim kan. Tak debat kalah dan lain sebagainya. Silahkan berkomentar siapa yang pernah berdebat dengan Mbah Tojin yang sudah hijrah ya, yang sudah hijrah. Karena saya sendiri juga males sih ya. Karena model seperti ini nggak usah jauh-jauh, Mbah Tojin dulu mbah saya juga bisa seperti ini, karena mbah saya juga termasuk pejuang lama termasuknya. Tapi alhamdulillah saat itu mbah saya insya Allah bidillah sudah luntur takfirnya waktu sebelum meninggal dunia, sudah saya ceritani, dan ya melihat cucunya yang diperlakukan oleh Islam Jamaah, beliau juga nggak terima. Pada akhirnya ya terakhir mengatakan, berarti saya gak oleh ngapir-ngapirnya yole. Padahal beliau juga termasuk awalul mukminin di kelompok situ, bahkan juga pernah dikirim ke Amal Solid di Gading di Kediri zaman-zaman dahulu. Artinya kalau saya ngomong bicara tentang perjuangan Mbah Nur Hasan, insya Allah mbah saya juga bisa cerita. Namun Allahu yarham, sekarang beliau sudah meninggal dunia pas waktu Ramadan. Insya Allah semoga Allah menerima Ramadan 2 tahun yang lalu ya. Makanya saya males ngomong dengan Mbah Tojin, dan melihat itu bulat aja enggak mah. Tapi beliau mengatakan sudah tak debat semua, para JRK tak debat semua. Bisa melalui jalur ilmu kalah. Menyusup mulai dari pengurus-pengurus, tak debat semua, kalah. Nah yang dikhawatirkan ini adalah dari jalur keorganisasian. Kenapa Mbah Tojin tidak bisa mengatasi keorganisasian? Anda tentu bertanya, kenapa katanya mubalik disikat, pengurus disikat, termasuk wakil 4 pun katanya disikat juga. Tapi kenapa Anda bisa masuk jalur organisasi kemudian mengadu kepada sang imam bahwasanya iki yang kira organisasi ngerogoti iki, iki bunglon ini organisasi. Kenapa beliau gak bisa masuk organisasi? Anda bisa menjawab nggak? Oke, tak bantu menjawab. Karena organisasi ini serba mungkin ya, Allahu a'lam bishawab. Karena organisasi orang gangkas Mbah Tojin. Karena orang organisasi nggak level dengan Mbah Tojin cara berpikirnya. Karena organisasi pun di saat-saat ini saya meyakini 1-2 orang banyak yang menonton channel-channelnya para mantan-mantan Islam Jamaah. Tentu cara berpikirnya juga berbeda, tidak bisa dibodohi. Karena orang-orang di organisasi ada profesor, ada doktor, magister, sarjana, ratusan bahkan ribuan. Sehingga Mbah Tojin nggak kelas, paling yang didengarkan sambil di SMI. Gitu. Ya mesem kecut lah, kecut apa manis apa asem lah gitu. Makanya Mbah Tojin gak berani secara nun sewu banget Mbah Tojin ya. Begitu saya menata bahasa itu bagaimana agar tidak menyinggung secara personal. Nun sewu banget ya. Secara sumber daya manusia SDM-nya kalah jauh. Sehingga kalau dia tadi mengatakan mubalik disikat, wong pengurus disikat ini, tapi kok nggak bisa masuk ke organisasi dan melapor kepada Bapak Imam tentang organisasinya. Berarti di sini ada timbul pertanyaan, kenapa Mbah Tojin tidak bisa? Oh, beda dengan organisasi zaman dulu. Kalau pengurus organisasi zaman dulu sih, insya Allah sami'na wa ata'na. Tapi kalau sekarang adalah 1, 2, 3 mungkin yang intip-intip dan logika berpikir, akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya tetap dimainkan.
Paham ya sampai sini ya? Harus paham. Kalau nggak paham, walaupun rokok ya, soalnya syaratnya jamaah aku tuh paham. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Lah sang imam yang dilapori tentunya gini Pak. Tadi kan gini Pak Amir ya, tadi kan Mbah Tojin melaporkan bagaimana kondisi keadaan bunglon yang ada di daerah, yang ada di organisasi itu banyak. CRK bunglon ini malah manggunain organisasi. Seperti analisis kita, kenapa organisasi dianggap sebagai salah satu bunglon? Karena dia realistis. Walaupun tidak mengerti ilmu agama, tapi cara berpikirnya logis juga. Masa agama kayak ngono. Ini sekarang loh ya. Sekarang kalau beda dengan organisasi zaman dulu, belum ada informasi yang begitu luas ini ya. Kayaknya juga beda. Sedangkan para mubalik tidak, kok kenapa kok menurut Mbah Tojin, bahkan sampai sekarang belum ada bukti, belum ada korban yang kalah dengan Mbah Tojin dalam debat. Walaupun itu kita nggak apa-apa diiyakan saja. Ya karena mubalik yang dipegang adalah ilmu mangkul. Antum Mbah Tojin datang seakan-akan meluruskan, apa bahasanya ya, pokoknya negak nih tinggalan Mbah Nur Hasan. Ya ini termasuk perhara yang terjadi dalam Islam jamaah. Baik di luar maupun di dalam, di tahun-tahun ini memang sebuah sebuah karma, sebuah ujian, Allahu a'lam bishawab. Kalau saya katakan bukan sebuah karma tapi sebuah akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau dikatakan sebuah ujian itu orang yang pernah sekolah lalu mendapatkan ujian. Orang yang terus beribadah, mengembalikan kepada sunnah, mengembalikan kepada pemahaman Nabi, lalu dirintangi, mengislamkan orang kafir, mengislamkan orang musyrik, lalu dirintangi, itu namanya ujian. Tapi kalau ini bukan ujian. Anda nggak pernah sekolah kok ujian. Anda itu mengkafirkan orang yang Islam. Nggak tahu asal muasal tentang ibadah ini, pokok jeplak bid'ah. Nggak tahu asal muasal ini pengambilan amalan ini diambil dari kitab aja, pokok rokyu. Nggak tahu juga karya buku-buku para ulama salaf, pokok tidak ada ijtihad dari keimaman, dianggap kitab karangan yang menyesatkan. Nggak tahu tentang madzhabul arba'ah, tentang madzhab 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tidak tahu asal usulnya, tidak pernah mempelajari, dan tidak tahu perbedaannya. Tidak tahu juga kenapa dia berselisih. Boro-boro tahu dia anti, dia akan mengatakan firqah madhab. Tanda kutip, bahasa firqah dalam Islam jamaah adalah perpecahan yang bol, yang sesat, menyesatkan. Jadi madhab disebut dengan firqah. La haula wala quwata illa billah. Lalu dari sebab semua tindakan tadi ya berakibat di tahun ini, dan kasihan sebenarnya sang imam di tahun-tahun ini menerima beban yang cukup berat. Yang di dalam Mbah Tojin merangsek untuk kembali kemurnian. Padahal ketika dipegang Mbah Tojin, sungguh dikembalikan kepada mangkulnya Mbah Tojin, maka insya Allah semakin terlihat lucu dan konyol golongan ini. Semakin terlihat lucu dan konyol, dan tidak menutup kemungkinan banyak yang loncat pagar alias hijrah. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Organisasi dari Mbah Tojin menyinggung tentang organisasi. Organisasi ini harus diwaspadai, banyak bunglon. Ya saya katakan bukan bunglon sih, saya lebih mengatakan mungkin Mbah Tojin aja tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mengajak, tidak bisa mendoktrin, tidak bisa memahamkan orang-orang organisasi.
Dan memang ada sih organisasi itu memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang cari jabatan zuljah, sehingga kepahaman jamaahnya juga kurang. Ada kok laporan orang-orang yang mengatakan, nah itu anwitat sholat berjamaah ayo melok terus sih. Ternyata saya cek dia 5 babnya gak tertib, tapi dia pengurus organisasi. Oh memang dia sudah berparadigma baru, insya Allah. Dan sejak dulu memang Mbah Tojin dan Cak Emir ini menyoroti, ditambah Pak Toibun juga menyoroti orang-orang organisasi itu tidak pernah ngaji, nggak pernah sambung, sok sibuk sana sini katanya sih. Ya kalau dulu saya ikut menyalahkan, tapi sekarang saya acungi jempol, lanjutkan aja. Kenapa? Kalau dulu saya ikut menyalahkan karena nggak sambung, tapi kalau sekarang sudah nggak apa-apa. Wong isinya juga Anda juga mungkin juga melu isin juga, isinya juga Anda juga ikut malu. Itu-gitu aja. Doktrin-doktrin aja. Ya. Namun itulah yang terjadi saat ini. Jadi merangsek pengen jadi imam, pengen jadi katanya sih. Yang luar itu JRK ingin menguasai jadi imam, sedangkan Mbah Tojin ingin mengembalikan kepada kemurnian yang sesungguhnya. Insya Allah bila seperti itu, saudaraku semua, ayo coba akal sehat, akal waras, akal selamat dibuka. Ayo Bapak Imam juga ya. Kalau perlu ada 2 pilihan. Yang pertama, pertahankan organisasi dengan orang-orang yang profesional yang menutupi. Yang kedua, ikuti Mbah Tojin, saran Mbah Tojin, sikat sama diisi orang-orang bodoh, nggak apa-apa ya. Nanti akan kita lihat, kita sama-sama jadi penonton dan kita menjadi orang luar sekarang. Jadi tidak perlu banyak berkomentar ya. Ya komentarnya seperti ini, kita melihat banyak menonton sambil makan kacang. Oke. Barakallahu fikum jami'an. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك